Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Prof. Prof, kalau misalnya melihat apa tadi istilahnya layering begitu ya, mungkin kan ada paslon yang memang ingin menekankan pada gimmick karena dia tahu target audiensnya seperti apa. Ada yang mungkin pada gagasan dia tahu target audiensnya seperti apa. Toh bukan hal yang salah juga kan, Prof? Iya. Jadi memang harus dibedakan antara pemilu ini bagian dari tak terpisahkan dari demokrasi gitu ya. Ada idealisme di situ. Kalau idealisme mungkin mereka tidak pro lagi dengan idealisme itu karena lalu memahami dengan seksama layer yang educated, layer yang medium, layer yang bawah kan gitu. Nah ini akan dilakukan dengan cara-cara yang tentu strategi taktik yang berbeda. Ya kita harapkan tentu ya publik itu mengharapkan ada edukasi di situ, ada literasi di situ. Tapi kayaknya sulit mengharapkan itu karena targetnya menang, pokoknya menang kan gitu ya. Tiga paslon ini pasti kepengen menang gitu. Cuman kita menyaksikan ada paslon-paslon yang memang menunjukkan tata krama gitu ya, kesantunan dan sebagainya itu ada gitu ya, kayak paslon nomor 1 gitu, kelihatan banget gitu ya, bagaimana taatnya kepada orang tua, doanya dan dimulai sebagainya. dengan memohon doa restu kepada orang Itu tua, bagus kalau menurut saya, itu salah satu edukasi, memberikan literasi, bagaimana tata krama, etika, budi pekerti ya, itu bagian dari budi pekerti lah. Kalau di pasangan nomor 2 ini memang ingin meraup sebesar-besarnya orang muda yang dianggap milenial. orang milenial gitu ya. Orang muda ini yang dianggap mungkin 52% dari total pemilih itu yang akan disasar. Makanya ditampilkan gemoy, santuy dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lupa orang muda ini juga tidak tunggal suaranya pada cara-cara seperti itu. Jadi mereka juga ingin meyakinkan mampu tidak nanti mendongkrak ekonomi kita. Lalu orang muda itu kan senangnya bagaimana kejaminan untuk ekonomi mereka nanti turun beraktivitas kerja, mendapatkan lapangan kerja yang oke di ekonomi. Lah ini juga apakah disiapkan oleh pasangan nomor paslon 2. Saya kurang lancar ngomong gemau gitu ya. Demikian juga yang paslon 3. Paslon 3 itu kesannya memang karena Menko Polhukam ya. Itu bagaimana keutuhan negara kita dari Sabang sampai Merauke itu sudah dijaga langsung. Dimulai dari Indonesia Timur juga kan? Merauke Sabang, wah ini. Jadi menurut saya masing-masing punya stressing. Yang nggak jelas itu yang 2. Waktunya kampanye malah kerja kan gitu ya. Nanti boleh waktunya kerja malah kampanye kan gitu. Oke. Gimana? Boleh? 2 hari pertama ini nampaknya masih tetap bekerja ya. Posisi Pak Prabowo itu sebagai Menhan itu bertanggung jawab penuh terhadap ketahanan negara, itu posisi yang sangat strategis. Bahkan dalam 5 hari kerja rencana kami itu paling akan mengajukan cuti kampanye untuk 2 hari saja. Jadi yang akan lebih banyak keliling nanti adalah Mas Gibran. Tentang gemoy tadi Prof Wiwi, saya sendiri di usia saya tak paham tuh arti gemoy itu. Saya harus buka-buka lagi. Itu untuk menunjukkan betapa itu adalah bahasa yang muncul dari rakyat. Di KBBI bahasa yang juga mungkin muncul ada dari gemoy ya. anak muda zaman now. Saya saja nggak paham itu. Nah, dalam masa kampanye ini kami dari paslon 2 itu justru tidak sedang akan kampanye. Kami akan bekerja menunjukkan apa yang sudah kami lempar. Ini kan visi misi seluruh pasangan capres sudah dilempar ke publik dengan asumsi publik sudah membaca, disosialisasikan oleh KPU, disosialisasikan oleh masing-masing tim begitu. Kami bekerja itu memastikan, semisal Mbak, ada banyak sekali quick win, program cepat terbaik dari Prabowo Gibran ini. Di antaranya semisal memperbaiki 25 rumah tiap desa. Jadi masyarakat desa itu harus paham, Prabowo jadi itu setiap desa itu 25 rumah yang kurang layak itu akan diperbaiki. Demikian dengan untuk masyarakat urban. Kemudian yang kami pakai hanya satu tuh gagasan yang kami pakai untuk kampanye ini. Kami hendak menunjukkan bahwa ada keseriusan dan ada pikiran besar di balik program Pak Prabowo Gibran tentang makan siang gratis. Maka yang kami lakukan di dalam masa kampanye yang kurang dari 75 hari lagi ini, kami akan memastikan program itu di masa kampanye sudah mencakup seluruh kabupaten se-Indonesia. Jadi saya ilustrasikan sedikit tentang pikiran besar di balik makan siang gratis coba. Ada 82,9 juta segmen objek yang akan mendapatkan manfaat dari itu, mulai dari ibu hamil, balita, batita, anak PAUD sampai anak SMA. Tiap hari makan.
Kami sudah menghitung. Sehari 3 kali itu ya? Enggak, makan siang Oh, gratis. makan siang. Gratis. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Jadi kata-kata no free lunch tuh ada ya? Nah, inilah freelance. Tapi ini sebenarnya Indonesia telat. Di berbagai negara sudah melakukan ini. Kenapa? Karena inilah cara negara men-treat rakyatnya di Oke. tengah dunia yang semakin tanpa batas. Oke. Jika rakyat kita tidak punya kapasitas terpasang yang Poinnya sudah baik dapat, secara Mas Suryo. otak dan Oke. perut, Nomor 1 dia akan bisa menilai hal berkompetisi. tersebut tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat dilengkapi hanya free lunch. Saya Komisi 8. Saya yang menganggarkan untuk rumah sehat terpadu. Jadi nggak usah jadi presiden, rumah itu sudah berjalan. Saya sebagai anggota DPR bisa membuat rumah itu dengan mengusulkan lewat Kementerian Sosial, menterinya dari Mas Siapapun Ciko, jadi Dan presidennya dan itu Pak Jokowi. Nah, yang kedua soal permakanan itu sesuatu yang Permakanan. serius, itu ada nomenklaturnya, Oke. non permakanan, dan itu sulit. Jadi apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ini tidak rasional. Karena kita ada keterbatasan APBN. Yang kita lakukan adalah bagaimana dari hulu ke hilir, pengentasan kemiskinan, lewat RST, Rumah Sehat Terpadu, lewat PENA, pengusaha-pengusaha UMKM kita kasih, lalu Lasya Mandiri kita Jadi kasih sudah makan. ada begitu ya? Program itu udah ada, jadi jangan menduplikasi program yang sudah ada. Kita memperjuangkan undang-undang pesantren tiba-tiba diklan. Enggak, kalau makan gratis itu di one in the only ada program itu di Pak Prabowo. Iya, Kami sudah mengkalkulasi tapi tidak program. rasional. APBN-nya Kenapa nggak sulit rasional? katanya. Dihitung aja berapa yang harus kita cuma makan. 400 triliun setahun. Bagaimana APBN-nya? Kebutuhan cuma 400 triliun setahun untuk memenuhi seluruh segmen itu. Di tengah kami akan menggejot. Jadi di antara 3 paslon ya, kalau paslon Amin itu memang yang paling pesimis tentang pertumbuhan 5,5 sampai 6,5. Lebih Yang rasional, paling optimis bukan- adalah Mas Ciko dengan 7%. Kalau kami 6 sampai 7%. Pertanyaan sekarang kalau bantu ada makan siang gratis, bantuan beras dan BLT dilanjutkan Oh, apa tetap enggak? dilanjutkan. Wah, Tetap berarti dilanjutkan. ini yang nggak masuk Kan, akal. Nggak Tapi itu rasional ya, Pak, kan? katanya. Jadi 400 dianggapnya, lebih besar, lebih besar dianggapnya lagi. bangsa Indonesia ini hanya butuh Mas. makan siang. Kita butuh infrastruktur, kita butuh 20% mandatory kesehatan. spending untuk pendidikan Jadi itu bisa makan kita tarik siang, dari beras situ. gratis, Itu besar sekali nilainya BLT, 600 ya kan? triliun. Oke. Ya. Kartu Pak Jokowi juga akan kami teruskan. Tapi Jadi dikasih tenang rakyat Mas Rio, Indonesia spending tetap aman mandatory. dengan apa yang didapatkan hari ini dan kami akan menambah segala hal yang menjadi Tapi kebutuhan garis rakyat. bawahi, spending mandatory 20% pendidikan Ya. itu yang Aha. mengusulkan PKB lewat Kiai Yusuf Oh tidak, itu Muhammad. Undang-Undang Dasar 45 yang dihasilkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak. Undang-Undang Dasar itu Kan adalah konsensus seluruh rakyat diusulkan. Indonesia. Tidak Buktinya bisa diklaim oleh spending. salah satu Oke. orang. Ada badan pekerja MPR dan lain-lain. Oke. Oke, sorry. Itu soal makan siang gratis. Kalau misalnya kita lanjutkan panjang lagi perdebatannya. gitu. Tapi gini, saya berangkat dari pernyataannya Mbak Wiwi. Pemilih sekarang 52% Gen Z milenial. Ya. Permasalahan mereka terbesar adalah kesulitan mencari kerja. Betul. Iya. Benar. Betul. Peluang. Jadi mungkin yang dipertanyakan itu apa bedanya ngasih makan siang gratis dengan, Dengan? memberikan peluang kerja kepada penduduk kita yang tadi itu bonus demografi. Oke, boleh satu-satu dijawab ya. Mas Ciko dulu Mas tadi Ciko. belum. Jadi kesulitan sebagian. mencari lapangan kerja, makanya dalam visi misi kami yang paling optimis dan paling ambisi, punya ambisi untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja. Nah, Obsesi. seperti juga, ya obsesi, sorry. Begitu juga dengan tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi 7%. Kenapa kelihatannya kami yang paling tinggi? Karena justru kecuali selain nama kami adalah program-program percepatan, karena memang untuk mencapai Indonesia Emas 2045 angka-angka ini yang dibutuhkan. Jadi kami sudah menghitung itu. Jadi Ya. kalau pertumbuhan ekonominya hanya 5% atau 6%, kita nggak akan mencapai sana. Bonus demografi kita kalau kita nggak kasih lapangan kerja 17 juta, dia akan menjadi liabilitas. Gimana ketimbang caranya menjadi 17 juta, aset. Bang? Ya, 17 juta. political will. Satu, dalam semua program yang kita tawarkan, nomor satu itu mau nggak? Ya. Tanya dulu DPR-nya. Ada Mau nggak? willingnya ya. Punya nggak political will itu? Saya kasih contoh satu ya. BPJS kita, BPJS kesehatan kita. Universal healthcare istilahnya di seluruh dunia. Nggak semua negara bisa menggodok itu sampai sebagus kita. Oh, Itu oke. harus kita akui. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena ada political will. Karena ada paksaan untuk kita harus punya ini. Nah, ini dalam banyak hal. Ini harus bisa diterapkan di Indonesia. Nah, Oke. seperti yang kita katakan tadi, target-target kita itu begitu. Nah, generasi Z dan milenial selain lapangan kerja, mereka butuh pendidikan tinggi. Makanya Oke. kita punya program satu sarjana minimal di dalam satu rumah keluarga miskin atau prasejahtera. Oke, Nah, dikit ini juga. saja dari paslon 2 dan 1. Bang Ciko nggak menjelaskan dari mana itu argumentasi 7%. Untuk kenaikan 1% itu kebutuhan uang berapa besar yang di-spend untuk menghasilkan setiap satu angka di dalam Oke. angka pertumbuhan. Kalau kami semisal
terkait dengan serapan tenaga kerja. Itulah kenapa di One Indo Only yang paling keras berbicara tentang hilirisasi dan industrialisasi adalah Pak Prabowo. Ya. Bahkan ini ditakutkan oleh dunia karena dimungkinkan akan merubah global value change yang ada. Jadi dengan hilirisasi, Mbak, contoh. Oke, hilirisasi dari ya. nikel, kemudian di smelting, semakin memperbanyak chain di dalam negeri. Kalau itu air, ibarat air biar masyarakat lebih paham. Rantainya Ibarat lebih air, banyak ya, semakin gitu. banyak air itu berputar di dalam wilayah negara Republik Indonesia, akan semakin banyak rumput yang tumbuh. Oke. Akan semakin banyak serapan tenaga kerja. Itu baru Oke. hilirisasi. Oke, itu hilirisasi. Nanti yang Industrialisasinya lah yang akan menyerap Oke. seluruh Gen Z, Gen milenial yang hari ini 56% dari total jumlah pemilih. Kang Maman. Kita memenuhi tahapan jelas soal berbangsa bernegara. Dari mulai tahun 28 kita satu bangsa, 45 kita satu negara. Ada yang namanya Fakta Integritas Natsir, lalu ada Juanda yang teritorial. 2045 itu kita satu kemakmuran. Maka desain kita bukannya desain berapa serapan yang dikaitkan, tapi sampai sejauh mana kita punya daya saing. Inilah yang menjadi sangat penting, bahwa vokasi, skill, dan lain sebagainya, termasuk di sekolah-sekolah menengah, itu diperkuat. Sehingga kita tidak ingin menjadi bangsa yang tidak punya daya saing, atau orang yang hanya bekerja tetapi tidak punya kemampuan profesionalitas. Ini yang menjadi titik tumpu dari pasangan nomor 1. Kita ingin menjadi bangsa yang siap berdaya saing, punya kemampuan skill, dan tentu dengan upah yang betul-betul optimum untuk, sekali lagi, sampai 2045 ada yang namanya satu kemakmuran. Oke, baik. Terima kasih Bang Ciko, Mas Suryo, Kang Maman, terima kasih. Prof. Terima Wiwi, kasih. makasih Ini sampai banyak. ketemu di debat ya.